Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Nur Hudaya SPD, asal sekolah SMK Negeri 2 Pulang Pisau, mahasiswa PPG Angkatan Ketiga tahun 2023, nomor UKG 2015 0285 0782, LPTK UPR Palangkaraya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang belum sarapan? Ada. Ada. Kenapa belum sarapan? Harusnya kalau mau ke sekolah setiap hari harus sarapan supaya sehat, supaya kuat, supaya tidak mengantuk kalau belajar. Ya? Ya. Oke. Untuk pagi ini doa kita akan dimulai oleh siapa? Sarul ya. Ada doa Sarul. Silakan pimpin doanya. Sebelum mulai belajar, marilah siap. kita doa kita manusia yang masing-masing dalam doa selesai. Oke, terima kasih Sarul sudah membaca doa. Ada yang tidak hadir? Ada semua. Ya. Oke, jadi jumlahnya lengkap ya. Oke. Semuanya berdiri dulu. Kita yel-yel. Masih ingat yel-yelnya? Masih. Oke, seperti biasa ya. Jadi, SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Hebat. SMK Negeri 2 Pulang Pisau? Luar biasa. Mengajak kalian untuk mengingat kembali pelajaran di SMP. Di SMP kalian sudah belajar kimia? Belum. Belum. Oh ya. Pelajaran apa yang pelajari? IPA ada? Ada. Ada pelajaran IPA ya. Di IPA kalian pernah nggak mempelajari mengenai zat? Nah, Belum pernah. Ada? ada. Ada yang belum? Ada yang pernah? Yang pernah? Ada nggak yang masih ingat apa pengertian zat? Zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ada yang lain? Sama. Jadi dengar itu yang belum mempelajari tentang zat. Makanya zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ada yang bisa memberikan contoh zat yang ada di sekitar kita, yang ada di kelas ini, di sekeliling kelas ini, atau di lingkungan sekolah kita? Ada yang bisa contohnya? Air. Air. Besi. Air. Coba. Besi. Besi. Angin. Ya, ada yang memberikan contoh katanya besi. Ada yang air. Ada angin. Itu semua contoh zat. Kalau pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai zat dan klasifikasinya. Jadi kalau dikatakan klasifikasi berarti ternyata ada klasifikasi zat. Zat menurut wujudnya kalian tadi sudah memberikan contoh. Ada zat padat, contohnya besi, kemudian zat cair,
air, dan cerdas angin. Ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah membaca materi ajar tentang perubahan materi atau zat, peserta didik dapat menjelaskan konsep materi atau zat dan wujudnya berdasarkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah menonton video singkat tentang klasifikasi materi berdasarkan komposisinya, peserta didik dapat mengklasifikasikan materi menjadi unsur, senyawa. Jadi kalian sudah melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan membawakan LKPD-nya. Kalian perhatikan untuk kegiatannya ya, perhatikan. Oke, selesai. Oke, sekarang kalian membentuk kelompok, ya. Jadi untuk membentuk kelompok, Ibu akan dengan kalian menghitung. Jadi kita akan buat kelompok 4 ya. Nah, jadi kalian hitung, umpamanya 1, 2, 3, 4. Mulai dari 1. Dan setiap yang menghitung 1 itu adalah kelompok 1. Setiap yang menghitung 2 kelompok 2 dan seterusnya. Ya. Ya. Nah, oke, kita mulai sekarang ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Sekarang silahkan berdiri mencari teman kelompoknya dan membentuk kelompok. Jadi bentuk 4 kelompok ya. Nah, oke. Sudah masing-masing kemudian kelompoknya. Sudah. Oke, sekarang dilanjutkan untuk LKPD-nya dikerjakan sesuai dengan petunjuknya. Yang tidak ada dalam LKPD ini, kalian mengidentifikasi atau melihat gambar yang ada di LKPD ini, kemudian mengidentifikasi masalah yang didapatkan. Apa kira-kira masalah yang didapatkan dari gambar itu? Kemudian setelah itu mencari jawabannya. Cari jawabannya. Oke, silakan. Oke, di dalam LKPD itu kalian menuliskan tiga masalah yang dapat dari gambar ya. Kemudian dicari jawaban atau solusinya. Solusi dari masalah yang didapat dari gambar. Silakan. Sambil melihat materi yang sudah dibagikan dengan materi ini, diperhatikan ya. Ya. Masih ada yang kurang jelas? Jelas. Coba kalau ada yang kurang jelas, dilihat
yang bagian keduanya, silakan kalian perhatikan ke atas untuk mengerjakan yang kedua. Ada materinya, lihat. Apa itu unsur? Oke, bagian pertama kan sudah. Ini sudah. Nomor 4 sudah. Nomor 3. Oke. Sambil untuk kelompok ini yang selesai itu diperhatikan di atas. Ini berkondisi kolom kegiatan kedua. Itu membedakan unsur, senyawa, dan campuran, ya. Oke, itu ada unsur. Kemudian diperhatikan untuk senyawa. Sudah dilihat senyawa. Sekarang diperhatikan untuk selanjutnya. Untuk campuran yaitu gabungan zat tanpa melalui reaksi kimia dan sifat asli zat masih ditemukan. Itu campurannya. Campuran itu terdiri atas ada campuran homogen dan campuran heterogen. Yang mana contohnya campuran homogen? Larutan gula, larutan sirup, itu campuran homogen. Sudah untuk kita dua sudah? Sudah. Sudah semua? Sudah. You write, your tone influences how readers respond. With Grammarly, just highlight your text and type how you want to send. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Materi Teladan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10 yaitu terkait dengan klasifikasi tumbuhan dan dia memiliki massa. Dia adalah suatu materi. Kemudian secara umum materi ini nanti dibedakan menjadi dua bagian utama, yaitu ada zat tunggal dan kurang. Kalau zat tunggal dia berarti murni sendiri, tidak ada tornya atau dia bersih ya, zat tunggal. Zat tunggal ini masih dibagi lagi menjadi dua. Ya, yang pertama ada unsur, kemudian yang kedua ada senyawa. Perbedaannya untuk yang unsur ya, ini merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Ya, dia tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil lagi. Ini tadi adalah klasifikasi dari suatu materi yang dibedakan menjadi unsur, senyawa ya, dan kurang. Baik itu campuran yang mungkin ataupun untuk pembahasan klasifikasi materi kali ini ya saya cuma dulu sampai di sini. Semoga materi yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi kalian. Nomor berapa ya? 4, 3, nomor 3. Oke, silakan nomor 3 dulu. Oke, yang lain perhatikan ya. Yang lain diperhatikan. Nanti setelah kelompok 3 persentase, yang mau bertanya silakan bertanya. Secara bergantian, pertanyaannya secara bergantian ya. Oke, silakan kelompok 3. Mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami terdiri dari 5 orang. Saya Nurul, saya Meksa, Saya Arya. saya Lydia. Oke. Silakan. Yang lain, kelompok lain mempersiapkan pertanyaan yang telah perlu ditanyakan.
kimia air. Ya. Ya, ingat ya, rumus kimia air itu H2O. H2O katanya. Nomor 3, garam termasuk dalam unsur Yang lain senyawa kan? atau campuran. Garam termasuk senyawa. Garam termasuk dalam unsur senyawa atau campuran. Termasuk ke dalam Jawaban garam termasuk senyawa. senyawa. Nah, termasuk dalam senyawa misalnya garam. Apa alasan sehingga besi dikatakan unsur? Karena besi merupakan zat tunggal yang tidak bisa lagi dibagi menjadi bagian kecil. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Gimana kelompok 1? Setuju nggak dengan jawabannya? Katanya besi itu satu tunggal, Zat tunggal. tidak bisa dibagi lagi katanya. Sudah. Oke. Masih ada dari kelompok lain masih ada? Ada? Ibu kelompoknya kelompok 2. Sebutkan unsur-unsur penyusun air. Air. Apa unsur penyusun air? Apa dijawab, Pak? Disusun oleh 2 unsur H dan 1 unsur O. Apa? H dan 1 unsur O. Gimana? Coba. Sebutkan unsur-unsur penyusun garam. Disusun oleh 1 unsur Na dan 1 unsur Ci. Cl. Kami sekian dan terima kasih. Oke. Selanjutnya dari kelompok Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? coba kelompok lain ada yang mau bertanya? Coba kasihan ya kalau ada yang bertanya bagian ya jangan duduk terus. Kami Bu. Dua. Lama ya, lama ya. Ya, gantian. Kelompok berapa itu? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Apa rumusnya air? Apa? Apa rumusnya air? H2O. Punya air. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Sudah jelas ya? Air ya, jelas ya. H2O. Kelompok lain? Ada. Mengapa air dikatakan sebagai zat tunggal senyawa? Karena air terbentuk dari materi air saja tanpa adanya zat air. Jelas. Kelompok 3. Ada yang Tahu ya. Makanya tulis A. apakah ada pertanyaan lagi? Ada. Wow. Apa yang dimaksud dengan campuran heterogen? Campuran heterogen adalah campuran yang zat biasanya tidak tercampur sempurna. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Cukup. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apa gula termasuk unsur senyawa atau campuran? Gula termasuk senyawa. Apakah Gula tidak air? Untuk campuran mungkin atau
lain yang kegiatan Yang kedua terakhir tadi yaitu senyawa. 3. Garam dapur. Senyawa. 4. Gula termasuk senyawa. 5. Larutan garam termasuk campuran. 6. Larutan gula termasuk campuran. 7. Air kopi termasuk campuran. 8. Air sungai termasuk senyawa. 9. Besi termasuk unsur. Kesimpulan dari kami, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Semua materi di sekitar kita, termasuk semua makhluk hidup, tergolong materi karena menempati ruang dan memiliki massa. Apakah teman-teman ingin bertanya? Unsurnya tercampur sempurna. Jadi kalian tadi sudah melihat apa contoh dari campuran homogen, apa contoh dari campuran heterogen. Kalian sudah bisa membedakan, ya? Nah. Oke? Lagi. Masih ada? Apa akibat tubuh yang kelebihan garam? Akan meningkatkan tekanan darah yang bisa mengakibatkan penyakit jantung dan stroke. Jelas? Jelas. Jadi kalau kelebihan garam, tekanan darah akan meningkat dan akan Sekian, terima kasih. selesai semua isi KBD-nya. Selesai. Oke, silakan. KBD-nya silakan dikumpul. Kumpulkan. Oke, kumpulkan KBD-nya. Oke, sudah. Oke, silakan kumpul. Jadi anak-anak sekalian, tadi kita sudah mempelajari mengenai zat dan klasifikasinya. Tentunya kalian sudah paham apa itu zat, apa klasifikasi zat. Jadi diulangi kembali, zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Kemudian zat diklasifikasikan menjadi dua menurut wujudnya dan menurut komposisinya. Menurut wujudnya, zat padat, zat cair, dan gas. Ya. Selain zat, kemudian selain unsur, apalagi yang tadi yang dipelajari? Senyawa. Ada unsur senyawa. Kemudian ada apa lagi? Campuran. Apa lagi? Unsur tadi sudah. Nah, yang lain lagi. Coba putranya, jangan diam saja. Putranya coba. Ada. Apa tadi yang dipelajari tadi? Tadi kan sudah tuntas. Kan ada yang bisa. Apa? Hah? Oke, kalau begitu coba satu orang yang menyimpulkan secara keseluruhan pembelajaran kita tadi. Coba, siapa yang bisa? Putri, coba berikan kesimpulan. Coba, berikan kesimpulan apa? Bisa, berikan kesimpulan. Coba. Coba, kesimpulannya apa? Coba Putri. Kesimpulan keseluruhan, unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan lagi, seperti besi dan emas.
Senyawa adalah gabungan dua atau lebih unsur dengan perbandingan tertentu dan melalui reaksi kimia seperti air. Yang ketiga, Ibu mau membagikan langsung soal selanjutnya, langsung dikerjakan. Oke. Oke, langsung kerjakan ya. Waktunya paling lama 10 menit. Ya. Ya, dikerjakan dengan benar ya, dikerjakan dengan benar ya. Ya, ini perlu mulai dengan buru-buru. Kerjakan dengan benar. Waktunya tadi 10 menit. Ya, jangan buru-buru kalau mengerjakan. Koreksi ya. Oke. Sekarang ini koreksinya. Bagi buku-bukunya. Oke. Baca buku refleksinya. Dibaca bukunya. Sudah. Kita mau sarapan ya? Sarapan ya. Hah? Udah sarapan. Kalau sarapan jangan terlalu banyak juga. Sarapan itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit kalau bawa ke sarapan. Dibaca kita ngantuk juga. Ya. Kita Oke, perhatikan. Sudah, baca. Baca semua. Oke, diperhatikan untuk nomor 1. Jawabannya unsur, senyawa, dan campuran. Oke, anak periksa ya. Ada yang salah ya? Ada yang salah? Oke, kalau salah ya disilang aja. Sekarang nomor 2. Jawabannya adalah air. Oke. Nomor 3 jawabannya adalah apa ya? Itu ya. Ya termasuk unsur kecuali. Jadi perhatikan ada kecualinya. Apa? Darah. Oke. Mantap. Ada yang dapat? Ada yang semua ada? Udah semua. Ada semua. Dito gatot. Oke. Jadi mau koreksi punya teman jangan turun ya. Oh. Nah, aku jujur. Benar, tulis benarnya berapa, salahnya berapa. Oke. Nah. Oke. Silahkan kalian kembali dulu seperti semula. Tadi sebelum dikerjakan. Oke, untuk pembelajaran kita pada hari ini saya tutup.